Borneo Corner. Hai. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Borneo Corner sedang ada program baru dan perdana juga dari BC News Talk. Nah, BC News Talk ini adalah membicarakan tentang isu-isu kekinian dan yang sedang dibicarakan oleh khalayak di Kota Mayantara, Samarinda. Untuk tema kali ini perdana juga, yaitu tentang tol Balsam Balikpapan Samarinda. Nah, Balsam ini adalah tol yang menghubungkan dari kota Balikpapan ke kota Samarinda. Dan diwacanakan juga tol Balsam ini juga akan terhubung ke calon ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, untuk itu kita pengen tahu nih, ngomongin tentang tol. Sebenarnya tol itu apa sih sebenarnya, kawan-kawan? Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu. Oh ya betul. Dari yang paling ganteng, dari yang sebelah kiri, dari hadapan saya nih. Kita perkenalkan dulu untuk Ngopi. News Borneo BC News Talk. Selamat malam. Kan sudah terkenal ya. Oh iya, benar. Saya Justinus. Saya Basir, Abdul Basir. Saya Fikri Jupri. Maju. Oh. Ya, Oke. oke. Saya Fitriani Sinaga. Ya, mungkin kawan-kawan sudah pada tahu tentang saya. Kita tahu bersama bahwa jalan tol ini kan panjangnya itu sekitar 99 km dari Balikpapan Samarinda. Kenapa nggak 100 meter sekalian? Iya. 100 kilometer. Dipaskan. Ya, berarti Nah. di korting. Ya di voting lah. Di korting. Sebelumnya apa sih tol itu? Jalan tol aja. Ya. Teman-teman yang lain. Ya, apa? Tol. Mas Yus yang bisa Iya, Mas menjawab. Yus, iya. Oh, oke. Apa sih Pak tol itu sebenarnya? Udah pernah belum sih? Tol itu kependekan dari tolol. Ya, tol itu singkatan dari text on location. Jadi jalan yang kalau kita mau melewati kita harus membayar karena dipungut bayaran gitu. Jadi jalan itu berbayar. Jalan yang berbayar. Gitu. Prabayar ya Pak ya? Berbayar di tempat. Berbayar di tempat. Nah, bisa di pintu masuk, bisa di pintu keluar. Bisa juga memakai sekarang pembayarannya elektronik ya, tidak seperti dulu pakai uang mata uang inilah cash ya gitu. Setelah kemarin diresmikan oleh Presiden Joko Widodo kan di Desember 2019 itu udah pernah belum menggunakan jalan tol Balsam, Pak? Belum. Mungkin kawan Basir kali udah pernah menggunakan jalan tol Samarinda Balikpapan Samarinda? Pernah 1 kali. Enak. Gimana? Bilang enak ya. Kalau secara jalur hambatan gitu memang lumayan memudahkan ya. Tapi kalau dari banyak juga mungkin teman-teman yang pernah mengendarai di jalan itu ya banyak ini kayak jalan yang kurang rata, bergelombang dan juga bahkan dulu pernah ada teman yang untung juga tidak sampai celaka gitu kan karena meledak ban dalam kondisi kecepatan yang lumayan tinggi. Tapi untung saja nggak apa-apa. Itu juga mungkin bisa diakibatkan karena kondisi jalan bentuk semen dan sebagainya yang kurang paham lah itu. Bisa saja mungkin karena itu. Tapi kalau saya mengendarai secara hambatan oke, tapi secara postur jalanan ya memang agak bergelombang. Tapi juga yang paling penting kalau menurut saya ya, ketika ada jalan tol tapi belum sampai Balikpapan, Mas. Nah itu jadi kayak mengharapkan nih sudah tol nyaman, bagus gitu, arus tidak ada hambatan.
toh keluar juga masih butuh hampir setengah jam ya, atau hampir sejam lagi baru sampai ke Balikpapan mungkin begitu. Nah, kita tahu kan sebenarnya jalan tol ini udah ramai dibicarakan dari kemarin-kemarin. Bahkan mereda setelah ada COVID-19 gara-gara corona ini, jadi mereda dia. Nah, ada juga nih perbincangan terkait tarif kemahalan dari tol itu sendiri. Sudah sangat mahal, jadi sehingga juga masyarakat itu memuncak lagi nih pembicaraan terkait tol ini di bulan Juni ini. Nah, selain dari Basir tadi menggunakan jalan tol dan dia merasakan bagaimana ketika dia setelah menggunakan jalan tol itu, kalau Pak Justinus sendiri sudah pernah belum Pak menggunakan jalan tol? Di tol Batam itu sekali aja, karena saya kan jarang ke luar daerah ya. Saya kan orang daerah. Nanti kalau jalan tol mungkin di Jawa, di Bali, pernah juga gitu. Tapi kalau Balikpapan Samarinda itu, saya kira Samboja Samarinda yang saya lewati ya. Saya tidak dari Balikpapan, karena masuk dari pintu Samboja itu baru sekali, dan memang kelihatan ada beberapa titik itu seperti yang disebutkan Basir tadi, bergelombang, dan juga kanan kirinya nampaknya belum selesai juga dikonstruksi, misalnya saluran air dan lain sebagainya, dan juga memang pemandangan di kanan kiri juga belum terlalu indah ya. Jalan tol itu masih seperti gersang, dan jadi seperti belum selesai sebetulnya, atau cepat-cepat mau dipakai ya. Dipaksa selesai mungkin karena memang sudah lama bangunnya dan nggak selesai-selesai. Gitu sih. Ya. Sebenarnya menurut Fikri itu sebagai sudah beli kartu. Iya, yang sudah menggunakan kartu. Yang sudah bikin kartu otomatis. Dan juga warga asli Samarinda. Iya, asli Samarinda, betul sekali. Gimana sih? Gimana ya? Belum beli mobil mungkin belum. Gimana? Ada tol tapi mobilnya nanti aja. Mobilnya nanti masih bisa sewa kan. Oh iya betul. Rencana sudah ada mau ke sana, tetapi kan lihat berita itu panjang tolnya sama jalur yang lain itu hampir sama gitu, yang dari Bukit Soeharto ya itu kan hampir sama. Kalau hitungan uang bensin itu lebih baik di jalan alternatif ya Bukit Soeharto, tetapi ya pengen juga nyoba. Banyak berita itu banyak kecelakaan, banyak yang jatuh ataupun itu ya menjadi sedikit khawatir untuk jalan di sana. Nah mungkin pemerintah bisa dibaikin untuk jalan-jalan itu. Nah, sebenarnya setelah kita tahu kan bahwasanya jalan tol itu juga ada yang bilang jalan bebas hambatan, ada yang jalan lurus aja, tol aja lurus gitu kan. Nah, apa sih bedanya itu dengan freeway, highway, on the way, Bestway, busway, amway, iya runway, ada way-nya, way gombel. Apa sih sebenarnya bedanya itu Pak? Mungkin dari Bapak Justinus Bung Justinus nih yang bisa dapat menjelaskan. Ya sebetulnya sifatnya memang tol itu bebas hambatan ya. Sehingga mungkin nanti jalur atau waktu tempuhnya menjadi lebih cepat, itu yang kemudian dibilang dia expressway ya. Oh iya, express. Dan kemudian kenapa itu dia menjadi highway gitu, karena dia besar memang, satu ini punya satu jalur masing-masing. Itu yang tadi bisa menerangkan kenapa jaraknya hampir sama saja dengan jalan alternatif yang lama, Jalan Soekarno-Hatta, tapi mungkin waktu tempuhnya bisa lebih cepat karena kemudian memang jalannya lebih luas, jalurnya masing-masing gitu ya. Nah, tapi yang disebut highway, freeway atau expressway sebetulnya tidak selalu tol gitu. Itu jadi suatu saat bisa aja pemerintah itu membangun jalan yang semacam jalan bebas hambatan tadi, tapi memang tidak berbayar, itu bisa aja gitu. Tapi jalan tol itu akan bersifat tadi seperti freeway, highway atau expressway. Tapi expressway, freeway dan highway tidak selalu tol. Jadi yang membedakan hanya berbayar dan tidak berbayar gitu. Jadi kalau pemerintahnya baik hati, banyak uang, tidak sombong, dia akan membangunkan itu jalan yang kemudian memang bebas hambatan, karena infrastruktur jalan itu kan penting untuk pembangunan akses masyarakat ekonomi, dan itu adalah hak
masyarakat untuk mendapat layanan infrastruktur yang baik gitu dan memuaskan gitu. Jadi tol Balikpapan Samarinda itu sebenarnya tepat nggak sih penggunakannya itu Balikpapan Samarinda, karena kan kita tahu nggak nyampe juga Samarinda gitu loh. Itu kira-kira tepat nggak penggunaan namanya? Yang pintar memberi nama itu Fikri. Nama yang tepat kira-kira apa nih untuk Sebagai tol putra daerah, pengganti Balsam? Samarinda. Kira-kira apa sih bagusnya namanya? Iya, Sam-sam. Sam-sam. Jam-jam ini. Oh naik haji kan. Samarinda Samboja. Oh iya betul. Balikpapan. Luar biasa sekali idenya. Kita sambalado lagi. Sambalado. Sam. Iya betul. Tapi enggak Mas ya kalau apa? Balsam. Maksudnya apakah nama itu memang juga harus mengambil nama jalur gitu? Iya, Kan nama bisa kota. aja misal Nama orang bisa. nama orang pahlawan atau Bisa. atau Ya, pesut. bisa aja. Ya memang karena kebanyakan memang begitu karena dulu ada tol Jagorawi, tol apa Iya. gitu. Tapi sebetulnya di Jakarta itu kalau dari bandara kita mau ke pusat kota Jakarta itu kan itu nama insinyur ya kan, karena itu tol Profesor Sediatmo kalau tidak salah itu. Jadi sebenarnya nama Mengingatkan. itu bisa aja. Mungkin orang yang berjasa membuat jalan atau pertama yang membuat jalan di di Kalimantan gitu ya. Karena ini kan tol pertama Kalimantan juga ini. Jadi bukan hanya kebanggaan orang Kalimantan Timur, tapi ini adalah tol pertama di Kalimantan ini. Ya harusnya berarti namanya bisa yang menggambarkan Ya, menggambarkan Timur, Kalimantan kan? saya kira itu atau Kalimantan Timur gitu. Ada ide nggak Pak? Iya. Ide nama gitu? Kalau Bapak. Kalau kira-kira Iya. Pesut gimana? Pak. iya pesut ya. Iya, pesut. Pesut itu di air. Iya, itu kalau jalur kemaritiman Barangkali ya namanya kan. terenggiling ini. Oh bisa jadi untuk melihat Iya. satwa mengingatkan kembali warga Kalimantan Timur karena ini masuk industri ekstraktif ya. Kepunahan satwa dilindungi jadi terenggiling. Masuk juga. Lumayan lah lumayan. Benda kamu apa gak? Jan nanya terus kira-kira menurutmu Iya. apa nama yang bagus tuh? Nama pohon kah? Pohon kah? Nama-nama rumput. Kira-kira apa menurutmu yang bagus? tuh? Nama-nama batu. Iya. Kalau menurut saya sih lebih tepatnya kalau di Kalimantan Timur itu mengingatkan salah satu pahlawan mungkin atau yang berjasa ya, seperti apa yang dibilang Pak, agar mengingatkan kita bahwa jalan itu yang kemarin-kemarin juga ini jadi lewat dari jasa pahlawan itu, jadi namanya yang harusnya diambil jadi Siapa? ikon untuk jalan tol. Serano apa? Oh bukan, mungkin waktu sebelum-sebelumnya yang membangun Kalimantan Timur ini begitu dia. Ah, Nah, bisa juga. Nama Nanti kita pikirkan. Ada pahlawan kan di Kalimantan? Ada Kalimantan Selatan ada. nah kita setelah ini mungkin kita setelah kemarin udah tadi ngomongin terkait itu kan ada tarif tadi ya. Iya, betul. Nah kan kemarin tuh ada antusias warga nih Pak, bahwasanya ketika dikasih gratis nih pembukaan pertama sejak Desember 2019 tuh dikasih gratis sampai kemarin akhir Mei Juni baru mulai bertarif. Kan warga Samarinda dan Balikpapan bahkan di Sekaltim itu antusias banget menggunakan tol itu. Tetapi ketika dia dikenakan tarif kembali, dia jadinya berkurang, bahkan berkurang dari lebih dari di bawah 40%. Nah, menurunnya itu kan jadinya berpotensi untuk ternyata nggak semua warga Samarinda ternyata menggunakan itu. Bahkan itu jadinya cenderung tidak terlalu bermanfaat bagi warga Kalimantan Timur khususnya. Nah, gimana sih Pak rumusan membuat tarifnya dan kenapa bisa jadi di tarif berbayar begitu menurut Bapak? Rumusan untuk membuat tarif itu begitu. Ya tol itu kan tadi prinsipnya dia memang sejak awal dibilang itu jalan tol. Itu memang karena Gubernur Ahmad Faruk menghendaki itu menjadi jalan tol. Padahal dulu juga banyak orang mengatakan sebaiknya menjadi freeway aja atau jadi highway ya, bukan tol, karena ada pemerintah daerah kita itu mengeluarkan uang jadi dari APBD ya untuk jadi inisiatifnya sebetulnya lebih dari pemerintah daerah gitu. Padahal sebenarnya konsepsi tol itu biasanya dia investasi ya dari sektor swasta. Nah kebetulan dicari-cari dari swasta ternyata tidak ada yang mau membiayai. Jadi mungkin sebetulnya secara potensial sejak awal ini tol ini tidak potensial untuk mendatangkan uang karena cuma tidak ada investor yang tertarik kan. Dan kemudian pemerintah daerah kemudian meminta bantuan dari pemerintah nasional dan kemudian disetujui sehingga ada bagian juga uang dari pemerintah nasional dan kemudian ada bagian lain itu loan dari
China ya, uang dari Cina gitu. Jadi ada uang itu. Nah, tentu saja memang prinsip tol itu memang investasi. Maka yang akan dihitung kan nilai investasinya berapa. Betul. Lalu seberapa lama investasi itu akan dikembalikan, ya kan? Tetapi tol itu juga ada operatornya dan dia juga butuh biaya operasional. Nah, kalau orang investasi itu perlu juga untung, ya kan? Oke. Namanya juga menginvestasikan uang kan perlu untung. Sehingga itulah kombinasi itu yang kemudian dihitung dan dikalkulasikan keluarlah lahirlah tarif. dalam jumlah yang tertentu, dan tentu saja tarif itu juga akan bisa diperbaharui entah per 2 tahun, per 3 tahun, nanti kita akan lihat. Bisa jadi kalau tiba-tiba dia baik hati gitu mungkin 10 tahun uangnya udah kembali dan udah untung, bisa aja nanti digratiskan. Yang baik hati ini Ya. pemerintah Ya. daerah atau pusat nih Pak ya? Ya, pada ketentuan ini kan sekarang yang mengelola badan tol ini kan apa namanya, BPJT atau apa pengelola jalan tol begitu, tapi juga operatornya kan Jasa Marga. Jadi pada mereka juga perhitungan, tapi tentu nilai tarif itu pasti ada pada keputusan Menteri Perhubungan kan gitu. Oh iya, siap. Nah, kira-kira nih dari Fikri sebagai warga Kaltim sejak ya warga putra daerah lah bisa dikatakan begitu. Kira-kira apa sih yang menyebabkan masyarakat Kaltim ini antusiasnya itu menurun sejak adanya tarif itu gitu? Kan langsung turun drastis itu. Kalau dari Sejak saya Juni, sih, sejak Juni. Untuk hitungan ke sana kan lebih banyak biaya itu jalan tol atau bensin kan dihitung itu sama dia. Berapa sih itu tarifnya? Ya, Mas? Berapa 100 berapa ya? 1.000 Dia per kilo atau per ya, kilo. 1.000 per kilo. Jumlahnya 99 kilometer. Kira-kira 900 seperti lah itu. ya, rupiah sekali melintas ya. Untuk tipe tertentu. Benar. Nanti kan membedakan ada truk, ya kan, truk, roda. Iya, roda- kira-kira roda kenapa 4. dia menurun tingkat untuk melintasinya? Biaya untuk kesananya itu yang bakal dihitung kan banyak pengguna jalan kita kesana itu banyak yang travel ataupun angkutan barang gitu. Jadi dia menghitung kalau kita kesana itu memerlukan biaya yang lebih banyak gitu. Belum bensin, belum yang lain-lain, bayar tol juga lebih mahal gitu. Mending dia jalan ke poros di jalan Bukit Soeharto ya, melalui Bukit Soeharto gitu ya. Tapi kan gimana kalau sana ya menurut saudara Ya, sudah kawan betul bilang Fikri, karena toh juga Samarinda, Balikpapan itu kan pelabuhan di sana juga beberapa jalur bisnis lah ya. Maksudnya jalur bisnis itu ya harus ada operasional, ada nilai pengeluaran yang harus dihitung akhirnya ketika tol itu berbayar sejumlah 100 gitu. Berarti ketika dia ngantar barang terus kembali itu bernilai 200.000. Kalau untuk mobil sejenis Kijang itu sudah full itu Mas, tangki minyak itu gitu kan, itu sudah penuh gitu. Ketika berhitung itu maka mungkin penurunan itu terjadi ya mungkin karena itu orang lebih memilih di Bukit Soeharto itu. Ya, ini kan soal yang disebut kadang-kadang orang mampu pun tapi begini ya. Udah nggak mampu. Iya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya postur dari pemakai jalan raya, saya kira kemampuan untuk membayarnya itu sebetulnya Harusnya harusnya tinggi ya, gitu. Karena itu orang-orang yang lewat tol itu kan sebenarnya kendaraan roda 4 gitu. Tapi memang kemudian ada yang disebut secara psikologis itu yang disebut willingness to pay ya gitu ya. Kemauan untuk membayar itu. Nah, ini kan yang sebetulnya kadang-kadang memang menjadi masalah. Terutama juga orang akan beralasan bahwa jalan tol itu sebagian dibiayai oleh uang dari pemerintah daerah yang berarti adalah uang masyarakat Kaltim. APBD ya? Sehingga Kaltim mempunyai saham di situ gitu kan. Sehingga itulah yang kemudian seringkali menjadi alasan toh kita juga ikut membangun jalan itu sehingga mestinya juga penetapan tarifnya tidak menjadi sangat rigid atau kemudian menjadi seperti jalan-jalan yang jalan tol lainnya yang dibiayai murni oleh investor gitu. Jadi kan itu yang sebetulnya kemudian willingness to pay itu muncul. Kalau angka
100.000, kemungkinan besar memang yang sedikit akan memberatkan pada orang yang pergi ke Balikpapan misalnya dari Samarinda dengan cara menyewa mobil karena dia akan menambah Betul. jumlah itu. Menambah Tapi itu. kalau untuk kendaraan umum misalnya travel, maka angka 100.000 itu bisa dibagi kenaikannya tidak akan terlalu besar untuk tarif travel ya. Sementara kalau untuk angkutan barang kemungkinan besar juga tidak terlalu berat juga untuk menambah angka seperti itu. Persoalannya mungkin nanti memang kalau kendaraan berat atau apa, kemudian dia perlu istirahat, kemungkinan dia biaya itu yang menjadi lebih mahal karena biasanya tempat-tempat istirahat di tol itu kopi ya. makanan minumannya itu jauh lebih mahal ya kan dibanding bisa dibayarkan misalnya di jalur Jalan Soekarno-Hatta ya. Kopinya juga beda Mas. Kopinya beda, nggak ada kopi pangku lagi. Udah kopi lebih Nggak high ada class kopi gitu ya. pangku lagi. Ada ya? Ada ya? Jenis-jenis kopi gimana? Iya. Tidak. Ladies coffee itu yang di Oh, Jalan gitu. Bukit sana Ya, itu. tidak ada yang bisa untuk nginep-nginep itu. Oh jadi udah nggak ada lagi seperti karena udah tol lurus Ya, ya. kan rest area resmi ya dan kemudian memang pasti rest area Tertata itu, dengan baik lah. tarifnya juga akan makanannya harganya akan lebih mahal dan mungkin perhitungan seperti itu terutama gitu. Jangan lupa ngopi teman-teman. Karena ini namanya balsam tapi ternyata baru semsam. Samboja Samarinda. Kecuali sudah ada di Balikpapan. Jadi balsam. tolnya PHP ya ini Iya, berarti ya. PHP. PHP. Yang bangun laki-laki Mas. Kalau lagi-lagi PHP ya. Kata naga. Kata naga gitu. Iya, kata naga. Nah, iya karena biasanya kan seperti itu. Nggak apa-apa, angkat kaki aja kalau apa. Yang penting jangan ditaruh di naga. Nah tadi kan ada jangan dekat-dekat. Jadi tadi kan ada diskusi terkait udah sampai di investasi bahwasanya ketika pembangunan jalan tol ada namanya masuknya investasi dan yang lain. Nah, ada nggak sih Pak nilai tarif setelah udah masuk investasi untuk operasional? Ada nggak sih nilai yang dapat ditawar dalam untuk pembaharuan dari tarif itu sendiri gitu. Nah karena kita tahu dalam rentang waktu nanti contohnya kita perkirakan dalam 2 tahun bisa nggak sih tuh kembali biaya operasional dari jalan tol itu sendiri. Nah itu ada nggak sih pengaruhnya ke tarif nantinya bakal bisa berubah atau enggak, bahkan bisa juga dilihat dari persetujuan Menteri Perhubungan atau bagaimana sih kira-kira pendapat dari Bapak? Ya sebetulnya kalau kemudian nanti banyak orang tidak melewati tol dan tetap melewati jalan lama gitu ya nanti perhitungan return of investment di tol itu tentu menjadi lebih panjang. Misalnya kalau sekarang dihitung 30 tahun dengan perkiraan pendapatan sekian karena yang akan lewat sekian gitu. Tapi ternyata itu nggak tercapai ya maka kemudian tentu saja nanti akan berubah perhitungannya gitu kan. Maka sebetulnya sekarang pengelola jalan tol itu kan agar semua orang lebih banyak memilih jalan tol. Ya kan kita harus belajar dari startup itu yang seringkali dalam pertama itu melakukan yang disebut engagement itu kan sebanyak atau membuka pasar seluas mungkin sebanyak mungkin orang menggunakan tol akhirnya terbiasa memakai tol. Kalau sudah terbiasa maka ketika diminta bayar maka dia akan membayar karena dia akan merasakan hal yang lebih dari tol itu dibanding dengan yang lain. Jadi yang disebut sebagai freemium gitu. Ada berapa yang free tapi ada beberapa yang bayar sehingga mungkin tarifnya mulai disesuaikan karena ini juga jalan tol pertama di Kalimantan sehingga memang kita juga lagi belajar untuk membayar ketika memakai fasilitas umum misalnya gitu. Jadi proses ini yang kemudian harus dilakukan karena kalau kemudian kita nanti banyak orang memilih jalan Soekarno-Hatta dari Balikpapan ke Samarinda lalu tidak banyak pendapatan yang bisa diperoleh oleh tol itu maka kemungkinannya nanti tol itu tidak bisa membiayai operasi dirinya sendiri dan justru akan semakin buruk untuk prospek dia ke depan gitu. Artinya itu akan menjadi gagal sebagai jalan yang menawarkan kelebihan dibanding jalan biasa gitu kan sehingga mungkin nanti akan memaksa setiap orang harus lewat jalan tol. Nah itu kan kemudian nanti agak ada pemaksaan yang agak aneh gitu karena tidak boleh seperti itu. Justru seharusnya orang memakai karena kalau melewati tol sekalipun kita mempunyai beban membayar tapi
tol akan punya kelebihannya dari sisi keamanan, dari sisi kecepatan, dari sisi kenyamanan jalanan. Itu semacam itu kan seharusnya yang ditunjukkan. Jadi kepada siapa kita menawar, tentu saja ya kepada pihak yang mengoperasikan jalan tol ini gitu, dan yang mempunyai kewenangan untuk menentukan tarif. Dan siapa yang bisa mewakili kita untuk menawar itu tentu pemerintah daerah dan wakil rakyat kita. Nah, kalau ternyata tarif tersebut atau jalan tol tersebut tidak bisa dijadikan sasaran ataupun target dari pasar itu sendiri, gimana sih kira-kira tawar itu kan nggak bisa? Gimana sih kira-kira ternyata banyak masyarakat yang masih menggunakan jalan dari Bukit Suwarto ya, Jalan Soekarno Hatta melalui Jalan Bukit Suwarto lah. Kira-kira apa sih yang akan kita bisa lakukan, dan apakah bisa masyarakat kita ini dipaksakan untuk tetap melalui jalan tol agar bisa memperbarui dari ataupun melepaskan dari biaya operasional yang sebelumnya begitu? Kalau saya kira kalau misalnya tadi tol itu sampai pertama ke Balikpapan gitu, terus yang dibilang Mas Yus tadi ada edukasi tentang bagaimana kalau ketika kita menggunakan jalan tol dari segi safety tadi, terus kenyamanan dan sebagainya. Saya yakin itu bisa pelan-pelan mungkin mengedukasi masyarakat. Sebenarnya kalau kita menggunakan tol terus kita dengan membayar itu ada nilai yang kita dapat gitu dari segi ya itu tadi safety, kecepatan, waktu gitu, efisiensi. Ya mungkin itu bisa pelan-pelan tapi memang tidak dalam waktu yang cepat gitu. Mungkin gitu. Kalau menurut Pak Justinus atau dan kawan Fikri, melihat kondisi masyarakat Samarinda kira-kira bisa dipaksakan nggak Pak? Menurut saya sih itu bisa dipaksakan. Apalagi ada sesuatu kayak GoPress gitu. itu nggak maksa. Itu mengiming-imingkan. Giveaway. Wah, ini kayak Atta Halilintar aja. Bisa juga. Bisa kan? Ya bisa, bagus. Ide yang bagus ini. Cara-cara gitu ya. Gimana itu? 10 kali jalan tol dapat sekali gratis. Dapat langsung Kayak galon. Iya. Lalu ada nyambut undian. Berarti bukan pemaksaan ya, tapi lebih kayak membuat daya tarik masyarakat agar melewati jalan tol. Betul sekali. Betul juga itu. Nah, kira-kira melihat bagaimana kondisi sosial masyarakat di Kalimantan Timur sendiri, kira-kira gimana Pak? Kira-kira mau nggak ya masyarakat Samarinda itu dipaksa? Mau. Enggak, sebetulnya memaksa itu tidak baik gitu. Tapi yang saya khawatirkan justru nanti ada licik ya. Liciknya begini, artinya kemudian jalan yang lama itu tidak diperhatikan, lalu jalannya rusak, tidak ditambah seperti itu kan, sehingga kemudian itu yang secara halus memaksa orang untuk kemudian melewati jalan tol. Nah itu yang nanti bisa jadi tuh kurang ajar seperti itu kan, misalnya jalan lama ini atau jalan alternatif yaitu Jalan Soekarno Hatta kemudian tidak diperbaiki atau tidak dirawat dengan baik gitu kan. Nah itu kan nanti lama-lama bisa memaksa orang untuk masuk ke tol. Tapi saya kira yang disebut dengan kemauan untuk membayar itu sebetulnya nanti pelan-pelan akan bisa dicapai. Karena saya ingat dulu begini, di banyak zaman juga dulu sekolah itu tidak membayar juga kan. Iya. Lama-lama juga orang mau membayar buku pelajaran itu dulu negara yang menyediakan, tapi lama-lama juga orang membayar gitu. Yang memang saya pikirkan begini, kalau saya nyewa kendaraan lalu ke Balikpapan, tentu itu kemudian beban sewa itu beban tol itu kan ada pada penyewa dan kemudian itu naiknya akan jadi lebih tinggi kan gitu. Maka nanti pilihannya mau lewat jalan tol atau tidak. Nah kalau tidak mendesak, saya pilih jalan biasa aja misalnya. Jadi karena lebih ke jalan alternatif gitu ya Pak? Ya karena mungkin saya tidak mengejar waktu gitu. Jadi nanti kan lihat urgensi itu orang melewati jalan tol itu. Kalau orang mengekspor udang yang harus segar gitu, mungkin akan memilih jalan tol
ya kan, atau orang menyelundupkan terenggiling mungkin akan lewat jalan tol. Iya, Seperti itu, karena ya kan? banyak banget perdagangan satwa liar di Ya, Kalimantan ya Timur seperti gitu. itu. Nah, mungkin akan lebih lancar itu perdagangan satwa liar ke luar daerah gitu. Tidak ketahuan kalau lewat jalan tol. Tapi itulah saya kira ya mungkin perlu juga memang kita terangkan dengan sangat jelas, pemerintah juga mendudukkan persoalan ini dengan jelas, karena tentu yang sering kali dituntut oleh orang masyarakat kita adalah perasaan soal keadilan, karena memang kita kemudian turut menginvestasikan anggaran pemerintah daerah di jalan tol ini, sehingga itulah yang kemudian memang perlu diperjelas dan dijawab, ya kan? Apakah kita juga menerima bagian dari pengembalian investasi itu? Oh iya, ya Misalnya. itu sebenarnya. Atau sebetulnya uang ini hilang karena dianggap tidak dikembalikan lagi Ya, ke nggak kita. apa-apa. Karena kalau mau dikembalikan ke pemerintah daerah juga bentuknya seperti apa itu Ya. juga sulit. Karena ini bukan penyertaan modal sifatnya, gitu. Jadi sebenarnya adalah tugas pemerintah untuk menyediakan infrastruktur untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menciptakan taraf hidup dan lain-lain ya. Sebenarnya infrastruktur memang dibutuhkan sih untuk mempercepat tingkat kelancaran dan mobilisasi masyarakat Kaltim juga ya. Apa sih harapan dari saudara dari kawan Fikri Jufri nih? Harapannya sih jalan diperbaiki atau dibagusi, terus tarifnya sih lebih dimurahin, itu aja. Berapa? Tarifnya maunya berapa nih? Kalau seandainya kan bentar lagi nih mau beli mobil dia nih, karena dia mau Kita nikah. anggap sekarang 1.000 sekilo, jadi Iya. kita berapa? Kira-kira berapa nih kalau dari Ya, Pak Fikri? 750 lah. 150 rupiah. Oh, sedikit. Wis. 500 Ya, 500 lah. 500 rupiah Iya, 500 rupiah lah. per kilo. kilo. Kalau dari kawan Basir nih, yang perhitungannya sangat detail, kira-kira berapa ya? Detail Apa yang mau diharapkan terkait pembangunan jalan tol ini yang sudah dioperasionalkan ini? Yang sudah beroperasi? Ya, berawal dari kebanggaan warga tentang dulu sekali saat tol itu dibangun gitu. Juga tentunya kan menjadi harapan gitu beberapa orang kita akhirnya Kalimantan punya tol gitu. Berjalan terus sampai penundaan pengerjaan dan sebagainya, dan akhirnya bisa dilewati saat ini. Harapannya harusnya kebanggaan itu bisa terus ada gitu. Kebanggaan itu bisa terus ada dengan juga nilai tarif itu gitu. Jadi misalnya ketika kita bangga ada tol, kita juga bangga untuk menggunakan gitu. Bangga juga bisa melewati tol itu, tentunya dengan tidak memberatkan dengan tarif itu gitu. Otomatis jelas kita pengen seharusnya tarif itu bisa lebih murah gitu. Tapi itu juga akhirnya kan menjadi urusan orang-orang ya anggota dewan dan sebagainya untuk bisa mengatur itu. Tapi harapannya ya saya itu dulu mungkin kalau bisa langsung sampai ke Balikpapan itu sangat menolong sebenarnya itu. Dan yang kedua ya otomatis tarif itu sudah pastilah, itu menjadi keinginan saya dan mungkin semua orang gitu. Kalau bisa 100 perak per kilo gitu. Kalau bisa gratis begitu ya? Ya, itu jauh lebih baik. Jadi nanti biar anak cucu saya itu belum kembali itu mas modalnya. Nah, kalau menurut apa sih harapan dari Pak Justinus terkait adanya? Ya, saya kira kita tidak perlu mengukur daerah ini maju atau tidak maju karena tol gitu kan. Ya. Justru yang paling penting ada kebutuhan banyak jalan lain di Provinsi Kalimantan Timur, di daerah-daerah kita banyak sekali jalan-jalan darat yang Luar biasa. yang luar biasa menyusahkan untuk mereka yang melewatinya gitu. Biasa. Jadi menunjukkan memang jalan darat di Kalimantan itu memang mantan kali, maksudnya seperti sungai kering gitu kan. Nah itu tantangannya. Jadi ya mungkin semoga pembangunan jalan tol itu menjadi tanggung jawab pemerintah nasional saja, dan pemerintah daerah kemudian lebih fokus pada jalan-jalan yang ada di daerah Daerah-daerah kita. ya, daerah-daerah yang kurang tidak terisolir Ya. karena masih banyak pembangunan yang kurang. Ya, begitu. Olahraga
Kalau saya terus, Iya. apa harapannya? Harapan saya jalan tol ini akan mempermudah akses apapun untuk segala macam lini kehidupan di Kalimantan Timur. Karena kita tahu bahwasanya setiap infrastruktur itu untuk memperlancar, apalagi jalan tol ya, untuk mempercepat akses, menghubungkan segala kota, segala titik ke titik, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi begitu. Iya. Nah, Juru bicara. untuk Lebih untuk cepat- itu untuk lebih cepat membawa sumber daya alam Kalimantan Timur keluar dari Kalimantan tetapi Timur. harapannya pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda yang masih Balikpapan Samarinda dan akan kedepannya juga sampai Sangatta. wacana ibu kota negara bahkan sampai Sangatta Kutai Ya. Timur, harapannya juga tidak harus meminimalisir yang namanya perusakan sumber daya alam. Setidaknya pembangunannya harus lebih ramah lagi pada lingkungan. Ya, mengedepankan lingkungan hidup. Mengedepankan yang namanya etika lingkungan hidup. Nah, sampai di sini perbincangan kita. Kita akan hadir kembali di BC News Talk minggu depan. Baiklah, terima kasih juga kepada kawan-kawan yang udah hadir sampai pagi hari ini. Kami dari BC News Talk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Borneo Corner. Salam kopi. Salam kopi bangku. Bangku. Salam kopi bangku. Ini dong, ya Allah.